disuruh puasa 3 hari 3 malam, nggak makan itu saya nyembelih ayam Hmm. cemani, terus darahnya itu ditempelin di sini mas, darahnya doang, Hmm. katanya buat buka mata batin kamu. Iya, hokinya itu ada sampai saya mendapatkan ya semuanya lah, intinya dapat banyak uang, bisa bikin rumah, beli kendaraan, beli ini itu. Kalau di total ada hampir 2 M lah. Dampaknya saya terkena stroke sih mas. Dengan Mas di Iya, Oke, siap. Usia berapa nih? lahiran 96. Bos, masih muda banget ya. Masih muda banget nih. Iya, Siap-siap. Gimana problemnya di judul gimana? di judul sih bang. Jadi Di apa? saya itu apa sih, di kampung saya itu ada apa ya, semacam sabung ayam tapi ada permainan kucelaknya Oh gitu. iya 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 ya. Tadi aku baca WA itu ya. Ya gimana itu? Kayak di Bali berarti ya? Iya, kan Mm-mm. di saya kan terkenal sabung ayam. Mm-mm. Jadi pergaulannya dari kecil kan itu apa, main kayak gituan kan. Mm-mm. Terus apa sih, udah habis-habisan. Terus ini apa, ada saran dari temen cari itu apa sih, semacam kayak tembus tembus itu tuh mas. Mm-mm. Apa sih bahasa Indonesianya? Saya nggak bisa bahasa Indonesia, nggak bisanya bahasa Ini Jawa. apa maksudnya itu apa kayak sejenis gaib gitu ya? Itu gaib. Iya gitu. Ya gaib buat buat apa pegangan lah ya rajahan biar menang kayak gitu atau gimana? Iya, iya supaya hoki lah kayak gitulah. Mm-mm. Terus saya kan ikutin kan saran teman saya kan, Mm-mm. ikutin terus itu kan saya kan datang ke tempatnya langsung itu di timur. Mm. Daerah mana itu di timur? Disebutin nggak apa-apa itu Nggak apa-apa, daerahnya mas. nggak apa-apa. Daerah Tuban. Oke, Tuban. Itu istilahnya buat nyari ini ya, ya Ah, mirip-mirip mirip-mirip buat kayak ya gaib lah kayak kebal, pesugihan, buat beruntung gitu iya, seakan-akan ya. iya buat cari hoki lah. Ya, oke. Terus, Terus saya kan di sana kan disuruh puasa, mm, disuruh puasa 3 hari 3 malam, nggak nggak makan itu saya 3 hari 3 malam. mm, terus, Nah terus pas hari terakhir kan itu pati geni mas, mm, paham nggak pati geni? tahu tahu. Nah, hari terakhir kan saya kan pati geni. Mm, Nah di situ tuh kata apa, kuncinya tuh itu apa, nyembelih beleh ayam itu apa, Cemani, yang hitam tuh apa. cemani, Iya cemani. ayam cemani. Iya ayam Mm, cemani. Terus darahnya itu ditempelin di sini mas. mm, Darahnya doang. mm, Katanya buat ini apa? Buat ngebuka mata batin kamu katanya. mm, Nah terus habis itu kan udah kayak gituan. Terus mm. disuruh pulang. Disuruh pulang. Nah kata dia, sebelum kamu terjun ke itu, nah, Ah, katanya harus harus dipoto dulu itu di bandarnya itu mas. Terus dikirim mm, sama guru saya, mm, maksudnya biar di itu dulu apa, diguna-guna di sananya katanya kayak gitu kan. mm. Itu waktu Hmm, Pati Geni itu hari terakhir, itu ada berapa hari totalnya? ada 3 hari Oh, 3 hari. kan. Pati Geni yang Mas lakukan kayak gimana? Kan kadang-kadang beda daerah itu yang dilakukannya beda-beda nih ritualnya. Yang Mas lakukan Pati Geninya ngapain? Jadi hari hari puasa pertama itu boleh tidur, Mm-mm, boleh, terus ya puasa makan biasa, maghrib mm, buka, terus malamnya boleh tidur. Tidurnya ini sih habis sholat subuh boleh tidur. Kalau mm, jam 6 maghrib sampai sholat subuh itu nggak boleh tidur. mm, Terus pati geninya kan ini pas hari ketiga hari ini mm. nggak boleh tidur, nggak boleh makan. Ini nggak boleh tidur, nggak boleh makan. Iya pas hari terakhirnya. Ya, oke. Terus, Pas pas ayam cemani sudah disembelih itu, kayaknya kan ditempelin di sini mas, di alis. ya, Itu bangsa kayak gituan itu kelihatan semua mas, di mata saya itu udah kelihatan mm, semua. penampakan-penampakan gaib lah ya. Iya, Oke, terus, pulang dari situ saya kan jalan, jajal itu kan langsung ke tempat perjudiannya kan. ah,
Terus emang bener emang berhasil Mas. Tapi dari apa sih dari segi dari segi pasang itu nggak kelihatan, tapi tangan saya pasang kemana aja itu dapat pasangannya Pak. Iya, berhasil lah Jadi itunya, keberuntungannya berhasil dengan melakukan iya, ritual itu gitu. iya hokinya itu ada. Saya selalu Oke. hoki lah intinya. Iya, Sampai sampai saya mendapatkan ya semuanya lah intinya, dapat banyak uang, bisa bikin rumah, beli kendaraan, beli ini itu. itu dari duit itu. Iya Mas. Oke, terus Kalau kalau di total ada hampir 2 M lah. Itu bisa mm, bikin rumah, beli kendaraan. iya, Terus kan dari sana kan diomongin kan setiap 6 bulan sekali kamu harus beli 3 ekor sapi buat ini apa? Katanya ngasih makan gitu Mas. mm, oke, Nah, terus pas pertama kan saya kan hasil itu saya belikan kan. Saya belikan itu pertama itu udah 6 bulan itu saya belikan 3 ekor sapi. Terus itu yang dibutuhinnya mah kepala doang, itu badannya mah itu apa dikubur. Sial keduanya itu Mas. Pasti kan udah itu udah udah apa sih, syarat pertama kan udah dilakuin. Terus yang syarat kedua itu saya itu pas itu lupa. Akhirnya lupa gini apa kan pertama ke 6 bulan kan udah saya tuh rutin itu beli sapi, terus 6 bulan lagi saya itu lupa beli sapi lagi karena pas itu saya keasikan menikmati hasil duit kayak gitu. Nah terus apa sih saya kena karmanya, kena apa? ini apa, Kena karmanya. Berarti itu beli sapi tuh sapinya buat apa? Diapain gitu? Sapinya tuh diapain? sapinya itu disembelih tapi badannya itu dikubur, yang dibutuhin itu kepalanya doang. Jadi sapi sapi G itu disembelih, badannya itu dikubur, yang dibutuhin tuh kepalanya doang. Oke. Nah, kepalanya diapain? Nggak tahu itu kata Itu dikasih makan ke ini ya. sama Berarti ke dukun itulah ya. di bawah itu sama kuncinya kepalanya. Gampangnya saya terkena stroke sih mas, Hmm. tangan kiri yang ini. Hmm, ya, 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 ya. Itu itu Mas tahun berapa itu? Waktu istilahnya waktu tirakat ya bisa dibilang ya, tirakat buat buat dapat apa namanya kesaktian menang terus lo keberuntungan itu tahun berapa itu? Waktu itu tahun 2021 bulan 9 kalau nggak salah. Oke. Kira-kira Terus lupa beli sapinya kapan? waktu lupa beli sapinya itu bulan 5, ya habis lebaran ini aja, lebaran tahun 2024 tuh, lebaran haji itu Mas. Jaraknya berdekatan itu. Eh, nggak beli sapi lupa itu langsung apa namanya Mas Iya stroke gitu. langsung iya Mas, tapi perkena sih nggak bisa apa-apa Mas. Jalan aja ngesot. Iya. Terus saya kan inisiatif ke itu ke kuncinya ya, ke sana. Hmm. Ya, terus ya saya minta maaf lah ini itu, terus dikasih syaratnya kan dari sana kan, Mm-mm. tanya ya udah kamu minum air dari sini katanya, terus habis pulang terus kan dibawa airnya kan, terus udah nyampe rumah diminum airnya itu alhamdulillah sih bisa jalan, tapi jalan juga kayak ya kayak gitulah, masih Mm-mm. agak kena stroke. Mm-mm. Terus, Terkena terkena stroke-nya sih ini hampir berdekatan sama pas lupa, ya paling jaraknya 10 hari apa 1 minggu lah segituan. mm-mm. Terus Mm-mm. kata yang saya belikan itu buat kendaraan apa itu, ini buat berobat ini, tapi ini apa nggak kunjung sembuh mas. Iya, iya, iya. Sembuhnya itu dari sananya Hmm. minum air. Orang hasil ronsennya itu nggak apa-apa, saya nggak ada punya riwayat penyakit apa atau apa Mm-mm. Mm-mm. yang anehnya. Iya, 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 Terus iya. pas awal-awal kena stroke, saya itu di mimpinya tuh sering dibawa sama orang yang berpakaian kerajaan gitu mas, Mm-mm. dibawa di tengah-tengah hutan, tapi pakaiannya tuh itu kayak keraton kerajaan. Mm-mm. Belum lama ya, maksudnya baru ya, baru kemarin lah ya kejadiannya ya, belum lama banget ya. Iya baru kemarin. Mm-mm. Oke, oke. Tuh teman-teman, mungkin nanti teman-teman yang pada nonton,
Ya ini awal mulanya dari kepengen duit cepet gitu loh, uang instan, terus dengan cara bisa dibilang gaib kayak gitu, terus Ya bener. ternyata tidak, ya memang hal-hal kayak gitu ya berujung nggak baik gitu loh, gitu. Iya. Oke, itu udah sempat ke dokter kemana aja? Udah beberapa termas, udah 3 rumah sakit apa 4. Tapi Mm, mm, mm. hasil Mm, mm. ronsennya itu nggak ada riwayat penyakit Iya, 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 iya. yang bikin aneh tuh. Ya, menurut pandanganku ya, jadi pada basicnya ini kan Mas masuk ke dunia kayak gitu pengen dapat duit cepet segala macam itu kan memang eh, apa ya, Mas, tujuannya itu tujuan nggak baik kayak gitu kan. Jadi gue udah sering bilang sama teman-teman nih, ini dasar banget nih. Kalau kalian kepengen kaya, kepengen ya pokoknya hidupnya makmur gitu ya bahasanya ya, tapi dengan cara yang salah, mau itu gaib yang model yang Mas lakukan ini atau yang nggak gaib kalian pada main judul dan apapun itu endingnya pasti nggak baik, endingnya pasti buruk, pasti itu udah. Makanya prinsip buat nyari duit cepet itu jangan pernah dipegang gitu loh. Itu bahaya banget. Karena apa? Karena bakal kecemplung ke hal-hal kayak gini gitu. Nah, aku coba analisa dari persepsiku ya. Jadi yang pertama, memang mungkin saja aku sebetulnya nggak percaya hal-hal yang berbau horor gitu ya, gaib yang berlebihan gitu, gaib yang berlebihan. Jadi terlalu didramatisir tuh aku nggak percaya. Tapi di agamaku, aku mempercayai gaib. Tapi gaib yang seperti apa dulu ya? Dan apa namanya, sihir ya ada, sihir ada. Itu ya mungkin gaib gaib gitu ya. Tapi itu apa namanya, campur tangan dari jin, campur tangan dari jin. Kalau menurutku gitu kan, kita adalah apa yang kita persepsikan, apa yang kita lihat adalah apa yang kita persepsikan atau afirmasi, apa yang kita bayangkan gitu. Jadi aku nggak mempercayai hal-hal kayak gitu. Kalau seumamanya toh ada, anggap saja ada jin kayak gitu ya, datang ke sini nih mamanya ke tempatku kayak gini segala macem, terus aku jadi merinding apa segala macem, itu aku bakalan menganggap itu adalah, ya memang kalau toh ada, dunia kita berbeda dan dia nggak bakal ngapa-ngapain aku bakal beranggapan kayak gitu. Aku mencoba melogikakan itu. Kenapa? Karena memang alam kita berbeda. Kalau nggak kayak gitu, selalu dibayang-bayangi hal-hal yang sifatnya kayak gitu terus dimanapun. Jadi harus logiknya harus aku pakai gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, itu oke kalau lu datang, ya ini kita beda alam gitu loh. Gitu kalau aku kayak gitu. Makanya selama ini aku kepengen lihat mana kayak bentuknya genderuwo tuh kayak gimana. Aku pengen lihat kayak gitu. Bentuknya yang kayak gimana gimana aku pengen lihat tuh, dan nggak pernah ditemukan kayak gitu. Masuk lagi ke case emas itu tadi, itu karena memang awalnya adalah tujuannya yang nggak baik, dan aku meyakini bahwa itu mungkin saja terjadi campur tangan dari jin gitu. Yang Mas lakukan mungkin sekarang, aku menyarankan untuk apa ya, untuk semaksimal mungkin nyari jalan ke eh, dokter, dokter dulu, dokter. Jadi aku nggak menyarankan untuk ke ini ya, ke hal-hal yang sifatnya paranormal segala macam. Kalau aku gitu loh. Jadi mau dokter dimanapun ada 10 ada 15 datangin semua kayak gitu. Kalau menurutku. Terus kedua, karena ini mungkin saja ada gaib, ada jin di sana, ya minta pertolongan sama Tuhan Yang Maha Esa, minta pertolongan sama Allah, kayak gitu menurutku. Jadi ya Mas perbanyak ibadah menurutku gitu. Aku meyakini itu bisa sembuh sesembuh-sembuhnya dengan Mas betul-betul tobat gitu loh. Tobat dalam arti, ya udah Bang, itu kemarin kan Mas sudah menikmati duit itu kan, sudah menikmati duit itu buat bangun rumah apa segala macam, dan kalau bisa duit-duit yang berbau itu tadi gitu ya, yang pernah berbau duit dari situ, kalau bisa menurutku di ini ya, maksudnya dihilangkan kalau Mas rela gitu loh, demi masa depan Mas. Ini Mas masih muda gitu kan, gitu menurutku. Mulai dari nol lagi untuk nyari duit yang halal, menurutku sih kayak gitu. Tapi ikhtiarkan ke dokter dulu. Aku menyarankan ke dokter dimanapun, gas kayak gitu. Tapi bingung juga kalau di rumah itu apa ngejelasin ke keluarganya gimana, terus mau tinggal di mana. Iya, itu perlu Mas rancang, perlu Mas planning kan itu. Perlu di perlu disusun kayak gitu loh. Ya, aku nggak tahu ya, maksudnya
nggak tahu ininya emas apa ya, masih berat atau enggak, bakal ikhlas atau enggak nih Mas nih untuk merelakan duit-duit itu gitu. Cuman kalau aku mamanya di posisi Mas, aku bakal melakukan itu. Aku mendingan mulai dari nol, aku persiapkan dari nol tapi dengan duit yang halal kayak gitu, daripada ini udah bercampur gitu kan. Iya sih mas, Ya, bener mas. aku mendingan mendingan susah, nggak apa-apa, mendingan susah, dan aku menyiapkan dah kontrak dah apa gitu mamanya, kalau aku ya dah kontrak dah apa, yang penting aku keluar dari eh, duit-duit yang berhubungan dengan keharaman itu tadi. Kalau aku Ini aja udah dijauhin sama istri udah dapain. karena nggak ada pemasukan. Ya udah dijauhin sama istri karena nggak pernah ngasih duit, barang-barang sudah habis. Hmm, ya. Itu teman-teman. Jadi risiko kalian kepengen duit instan, entah itu gaib, entah itu yang fisik kayak judul mungkin segala macam, ya beneran ujung-ujungnya tuh nggak baik. Lu mau pesugihan mau apa, ujung-ujungnya nggak baik. Ujung-ujungnya bakal terjadi hal buruk gitu. Sementara doang lu bisa menikmati kayak gitu paling lama berapa sih? Setahun, 2 tahun, ya kan? Kalau yang judul menikmati kemenangan paling lama berapa sih? Ya kan, apalagi kalau yang gaib kayak gini, lu udah bangun rumah dapat apa mamanya, paling lama berapa sih? Setahun lu bisa menikmati itu jadi orang kaya. 2 tahun setelah itu, ya kan, mendingan mendingan yang lurus-lurus gitu loh. Dan Mas itu masih punya banyak waktu untuk bisa kaya dengan cara halal gitu loh, maksudnya dengan cara bener. Aku nggak tahu ini ya, maksudnya keyakinan Mas seperti apa, cuman harus ini ada, ya Mas, tobat gitu ya, mungkin perbanyak ibadah kayak gitu, karena kan ini udah syirik kan gitu. Terus sesuatu yang berhubungan dengan duit haram itu lepaskan. Anak saya kan dua, umur 2 tahun, 4 bulan sama 1 tahun, Mm-mm, 1 bulan, mm-mm. kecil-kecil. Pasti bisa melewati ini semua, percaya. Tapi harus harus kalau saranku harus hilangkan hal-hal yang berbau dengan duit-duit yang dulu itu, ikhtiarkan terus dan semangat ya. Iya mas.